kembali lagi. Sekarang kita bertiga. Ada saya Yuriko Arifta Dan saya Himawan Tito Sukmajati. Dan saya Valentino Hendri Prasetya. Ya di sini kami akan berbicara membuat video ini. Kami tujukan untuk tugas UAS manajemen sekolah. Ya, ini dari kelompok kami bertiga. Dan kelompok kami akan membahas tentang kultur sekolah yang ada pada saat kami sekolah dulu. Benar-benar. Seperti yang menurut kelompok kami tahu, kultur sekolah itu merupakan sebuah pola atau kebiasaan yang sudah biasa terjadi di tiap-tiap sekolah. Dan kultur sekolah itu nggak sama ya, masing-masing sekolah memiliki kulturnya masing-masing. Ya, benar. Jadi kultur itu semacam warna. Jadi setiap sekolah atau setiap instansi pembelajaran itu pasti punya sebuah kultur atau warna sendiri dalam melakukan proses pembelajaran atau lingkungannya, atau entah dari personal, dari seluruh komponen pembelajaran di instansi tersebut. Begitu. Jadi kita akan mulai mengkorek-korek tentang apa itu kultur sekolah, bagaimana kultur sekolah kita dulu, entah dari SD, SMP sampai SMA. Nah, kita akan korek lebih lanjut di sini bersama kita bertiga. Kita akan mulai dulu dari apa sih itu kultur sekolah menurut pribadi kita masing-masing. Kita mulai dari Mas Valen terlebih dahulu. Jadi kalau menurut saya itu kultur sekolah itu sebuah budaya dari sekolah itu sendiri ya, yang menjadi ciri khas. Iya. Itu. Jadi ya kurang lebih sama yang tadi ya Mas ya. Tuh, terus sekarang dari Mas Tito gimana kalau menurut Mas Tito? Seperti yang sudah aku bilang tadi di awal ya, kultur sekolah itu merupakan suatu pola atau kebiasaan yang sudah sering terjadi di tiap-tiap sekolah. Kemudian menjadi ciri khas dari sekolah itu sendiri tentang bagaimana pengajarannya atau suatu sistemnya ataupun yang lainnya, dan tentunya tiap sekolah memiliki kulturnya masing-masing. Ya dari itu tadi mungkin dari saya pribadi ya, saya menambahkan kalau kultur sekolah itu sama-sama yang awal tadi, namun kultur sekolah bisa adanya kultur sekolah itu mungkin karena dari aspek lingkungan, dari aspek kebiasaan atau semacam tradisi, mungkin bisa disebut seperti itu, atau ya kondisi dan situasi di sekolah tersebut. Begitu kalau dari saya. Jadi kan dari setiap orang kan punya persepsi yang berbeda-beda terkait dengan kultur sekolah. Sekarang kita akan ingin tahu lebih dalam bagaimana kultur sekolah di sekolah-sekolah atau pendidikan yang lalu dari Mas Tito, Mas Valen, dan saya. Kita akan bercerita lebih dalam. Ini mau dimulai dari siapa dulu? Mas Tito. Oh ya, aku Tito, dulu. Ya. Oke. Aku akan bercerita tentang kultur sekolahku di saat aku SD. Ya, menurut aku ada sebuah kayak kultur yang negatif maupun positif. Yang mau aku ceritain dulu itu yang kultur negatif di sekolah aku ketika SD. Tentang salah satu guru buku, bahkan wali kelasku. Beliau bernama Pak Warto. Dia memiliki kebiasaan suka tidur di kelas, padahal image dia sebagai guru, dan guru itu harus ditiru dan digugu. Digugu dan ditiru. Oh gitu. Ya. Lanjutkan. Enggak apa-apa, Mas. Santai aja. Dalam. Jadi beliau ketika sedang memberikan sebuah catatan dan siswa diharapkan untuk mencatat, dia pasti selalu tidur. Bahkan dia lebih sering memberi tugas di kelas. Sementara menjelaskan materinya itu hanya sedikit. Setelah siswa diberikan tugas, dia langsung tidur gitu. Itu berarti itu dari gurunya. Dari gurunya. Terus ya selain dari guru mungkin dari lingkungan atau
kebiasaan-kebiasaan di sekolah Mas Tito yang Mas Tito nggak kamu temuin di sekolah-sekolah lain mungkin gitu. Menurut Mas Tito gimana? Yang paling menonjol kebiasaan-kebiasaan di sekolah aku yang sepengetahuanku itu nggak ada di sekolah lain, di SD lain. Itu kayak setiap hari Senin sekolah kami melakukan kebersihan lingkungan bersama. Walaupun di sekolah kami itu, sekolah aku khususnya sudah memiliki kayak tukang bersih, tukang kebun, tukang sapu dan sebagainya. Tapi di khusus hari Senin, siswa bahkan guru-guru melakukan pembersihan lingkungan, pembersihan sekolah secara mandiri. Berarti semacam kerja bakti tapi di lingkungan sekolah. Itu dilaksanakan seluruh anggota sekolah atau seluruh komponen sekolah melakukan itu setiap hari Senin. Dan untuk tukang kebunnya hari Senin diberikan waktu libur oleh pihak sekolah. Mungkin itu dimaksudkan supaya guru dapat melatih siswa atau memberikan contoh pada siswanya, khususnya anak-anak SD yang masih kecil-kecil, untuk rajin membersihkan lingkungan, merawat lingkungan ataupun peduli lingkungan gitu. Kemudian kultur yang biasa dilakukan oleh sekolah aku juga setiap hari Jumat kayak melakukan senam gitu, untuk kebugaran jasmani atau untuk menjaga kesehatan, memberikan contoh untuk hidup sehat gitu. Berarti sangat banyak sekali ya beberapa kultur di sekolah Mas Tito dulu, dari yang negatif sampai positif, dan ya itu menjadi warna sendiri menurut Mas Tito. Sekarang kita lanjut aja ke Mas Valen. Oke. Monggo silahkan. Jadi saya akan menceritakan kultur sekolah sewaktu saya SMA ya. Iya. Jadi yang pertama itu unik sih, bukannya unik tapi lebih ke aneh. Loh, gimana? Soalnya kan ada salah satu guru itu aslinya mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tapi dia malah mengajar menjadi guru olahraga. Loh, ini gimana? Coba jelaskan Mas. Yang saya cuma sedikit tahu ya. Iya. Sewaktu saya masuk kelas, kalau SMA itu kelas 1, kelas berapa? Kelas 10. SMA itu kelas 10. Sewaktu saya kelas 10 itu saya sudah bertemu guru PKN itu. Tetapi memasuki kelas 2 SMA itu dia menjadi guru olahraga. Kayak itu nyabang gitu ya. Iya. Terus anehnya itu kayak nggak masuk aja. Soalnya kan basicnya dari guru pendidikan kewarganegaraan menjadi guru olahraga itu seperti bukan ranahnya gitu. Oh gitu. Tuh, terus sekolah saya semenjak guru saya itu yang ganti itu ini agak unik ini ceritanya, ini lucu. Olahraganya itu yang dimajukan mesti cuma volley, cuma gitu-gitu aja, monoton gitu. Iya, cuma monoton. Mungkin dia mengajarkan olahraga yang dia bisa saja gitu, yang basic dia bisa, mungkin gitu ya mungkin gitu. Tapi maaf sedikit bertanya Mas, kalau Mas Valen tahu ya, dia itu mendaftar di situ tuh atas lowongan, kan guru kan mendaftar di sekolah kan ada lowongannya. Itu lowongannya di situ dia mendaftarkan untuk guru PKN atau guru olahraga. Nah, saya kurang tahu Mas. Oh gitu. Iya. Unik ya. Terus ada lagi mungkin? Ada yang bisa di-share. Terus seperti cerita Mas Tito tadi, ada guru bahasa Jerman. Wow, ada bahasa Jerman dulu? Ada. Oh, sangar banget ya. Itu ya terus itu kalau masuk itu cuma ngasih catatan, terus dia keluar kelas gitu tanpa menjelaskan apa materi yang akan disampaikan. Ya, dia menjelaskan sedikit tapi langsung keluar. Masuk udah mau jam selesai gitu loh. Jadi kan
kita lebih apa? Lebih lebih belajar secara mandiri atau ya, lebih belajar secara mandiri. oh gitu. Terus positifnya itu setiap hari Senin itu diadakan literasi. Semacam gerakan membaca gitu ya. Iya. Pada setiap hari Senin itu. Ada lagi mungkin atau Kalau yang lain itu setiap hari Jumat. Yang setiap hari Jumat itu diadakan doa bersama, kan saya sekolah di sekolah negeri kan Mas. Yang non doa sendiri, yang muslim doa sendiri di masjid. Itu menambah jam pelajaran atau Enggak, itu udah di luar jam. udah di luar? Pelajaran. Berarti pulangnya lebih di siangin gitu? Ya, lebih di siang. Itu sih kalau dari sekolah saya. oh gitu. Cukup unik ya teman-teman dari kedua teman kita ini. Belum tambah saya kan bercerita tentang sekolah saya dulu. Saya sekolah di Jogja, saya asli Jogja. Saya sekolah di salah satu SMK di Jogja yang tidak perlu saya sebutkan, tapi SMK itu berbasis pada seni gitu ya. Pasti teman-teman sudah pada tahu mungkin yang asli Jogja. Di SMK saya dulu gini, orang-orang di luar sana banyak berpikir, memiliki perspektif kalau seni itu nyantai, seni itu ya sakarpe dewe kalau ibaratnya orang Jawa seperti itu. Tapi kalau di sekolah saya dulu itu berkebalikannya, hampir 360 derajat gitu Mas. Jadi di sekolah saya dulu itu kan saya jurusan musik. Saya itu dulu jurusan musik di SMK. Jadi setiap ada latihan atau jam pelajaran dulu ada praktek sama teori. Kalau SMK di situ setiap pelajaran praktek itu gurunya itu bisa disebut guru killer, Mas. Jadi apa ya? Kalau di musik itu ada semacam partitur atau notasi yang bentuk kertas kayak gini, ada angkanya, ada nadanya, ada tulisan nadanya itu nanti. Nah itu kalau latihan siswa harus diwajibkan sama persis sama yang ditulis di partitur tersebut. Tidak boleh salah sedikit pun. Di ujian pun seperti itu. Kita tidak boleh melakukan, kalau di sini kan ada namanya improvisasi. Jadi seakan-akan kita main instrumen itu harus sesuai textbook sama gitu. sama textbook itu. Jadi kan kita jiwa gimana ya, kalau main musik kan itu dari hati. Jadi kalau ngikutin alunan iramanya gitu kan mesti ada keluar beberapa kayak improv, feeling, spontanitas ya, gitu. Groove. Kalau saya dulu kan perkusi kan gitu. Ya gitu. Banyak kayak gitu, terus nggak boleh salah. Kalau sekali salah ya keras di situ. Benar-benar keras. Benar-benar udah pakemnya pakai buku gitu. Ya bisa dibilang seperti itu, Mas. Jadi itu terus lagi ya. Dulu sempat ada cerita guru pas mau ujian tugas akhir di SMK saya kan ada tugas akhir. Kalau mau lulus kan tugas akhir. Nah, di situ benar-benar kayak ujian satu-satu terus dilihatin gimana sih kemampuan setiap siswa di situ. Kayak tes individu gitu ya. Iya. Itu ujiannya ujian praktek atau? Praktek. Kalau yang tugas akhir itu khusus ujian praktek kalau di SMK. Kalau sepengetahuan saya nggak cuma di SMK saya sih, sepengetahuan saya di SMK lain juga ada semacam tugas akhir seperti itu, yang semacam proyek apa. Nah, kembali lagi di SMK saya tadi, saya salah dan bener-bener, jika teman-teman tahu sama mas-mas tahu, penggaris yang kayu yang 1 meter. Ya, tahu. Penggaris kayu yang 1 meter itu dilempar kepada saya. Karena saya malas belajar, capek. Pertama capek, faktor saya malas belajar capek. Karena latihan itu makan waktu, terus di situ kita nggak cuma latihan aja, kita harus membuat naskah, buat partitur yang mau kita ujikan itu apa, dan kita harus belajar tentang sejarah musik itu, kita membawakan itu lagu siapa, seperti itu Mas. Saya dilempar waktu itu.
itu nggak apa-apa, saya mengakui saya salah. Mungkin kalau ya guru-guru sekarang mungkin bisa direkam, diviralkan gitu kan. Tapi kan saya dulu kan ya udah, orang saya salah, saya mengakui saya salah gitu. Ya pantas saya mendapat hukuman. Itu kalau keras ya bisa dibilang bukan keras sih, kalau saya itu menyebutnya itu tegas. Karena buat saya sebuah punishment gitu ya. Ya bisa dibilang, karena prinsip saya itu jika kamu salah ya kamu harus siap menerima hukuman gitu loh. Jika kamu nggak salah ya kamu nggak pantas menerima hukuman gitu. Kalau menurut saya kayak gitu, itu prinsip saya. Terus apa ya, kalau kultur yang positif itu saya di selama 3 tahun sekolah di SMK tersebut, saya selalu diajarkan untuk sopan santun. Sopan santun itu yang paling mengena pada saya selama 3 tahun itu, attitude. Jadi jika ada orang atau senior yang lebih atas tingkatnya di atas lebih saya, gitu saya lewat di depannya, saya ibaratnya kalau orang Jawa itu sopo aruh atau menyapa ya, bisa dibilang gitu, menyapa, permisi atau gimana gitu. Ya sopan santun aja gitu. Walaupun nggak kenal sama orangnya. Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi kan ya kita juga harus bisa sebisa mungkin kita saling mengenal gitu loh Mas. Sekolah saya kayak gitu. Ya itu sih, itu menurut saya itu positif dan sangat mengena di hidup saya. Mungkin ada beberapa momen yang teman-teman mengira itu sangat kasar atau sadis, yang menurut saya itu tidak, karena itu sebuah cara didik dari setiap instansi itu punya kultur sendiri-sendiri ya. Seperti itulah kultur sekolah saya dulu gitu. Itulah itu dari saya dan Mas Ito sama Mas Valen gitu teman-teman. Terus kita dapat simpulkan apa ya Mas? Simpulkan tadi dari obrolan kita mengenai yang dapat disimpulkan ya dari cerita kami bertiga ya, setiap kultur, semua sekolah mempunyai kulturnya masing-masing, dan nggak semua kultur yang ada di sekolah itu baik semua. Bahkan ada 1, 2, 3 kultur yang bisa dinilai negatif, adapun yang bisa dinilai positif. Itu kembali lagi kepada teman-teman, perspektif setiap orang itu kan berbeda-beda, dan untuk menilai sesuatu gitu. Terus mungkin dari Mas Valen ada tambahan? Kalau dari saya cukup. Oh ya, Cukup kalau dari saya. Iya. Mas itu Sudah cukup. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Itu sedikit kita berbagi cerita tentang kultur sekolah kita dulu, sama kita ya berbicara tentang kultur sekolah apa itu. Jadi sekian dari video yang kita berikan untuk pelengkap tugas UAS kita dari kelompok kami, Yuriko, Tito, dan Mas Valen. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya, karena kita membuat video ini dengan keterbatasan gitu. Dan selamat jumpa di video kami selanjutnya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kita nggak pakai masker karena kita udah swab test semua. ya kita satu kos ya. Salam sehat dari kita, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.